Kalau kita rancang sedemikian rupa ya science based policy yang di KSDAY, saya yakin ya dibantu dengan tentunya pendanaan dari masyarakat dan juga dari universitas. Ya. Ini saya yakin itu akan menjadi model konservasi bagi Indonesia. Halo Sobat Konservasi, kita jumpa lagi di Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Topik kali ini cukup penting, ini mengenai ilmu pengetahuan atau science untuk kegiatan konservasi atau science-based conservation actions. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tidak asing lagi bagi kita semua. Merupakan begawan di lingkup biologi konservasi, Profesor Jatna Supriyatna. Apa kabar Pak Yatna? Baik, Pak Sam. Baik. Selamat datang di Sehat. Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Pak Yatna juga pernah menjadi Ketua Oversight Committee di TFCA Sumatera. Sekarang ini Pak Yatna lebih banyak berada di kampus ya Pak ya, sebagai guru besar Universitas Indonesia, juga masih menjabat sebagai direktur di Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia. Kemudian banyak sekali keanggotaan yang dilakoni oleh Pak Yatna ini. Mulai dari anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga di internasional sebagai anggota SSC IUCN, Primate Specialist Group, World Commissions on Protected Areas, dan banyak lagi saya kira membership gitu ya. Mungkin kita direct aja Pak, langsung aja ke topik gitu. Kalau kita bicara mengenai science-based conservation actions ini gitu, sebenarnya dari sisi definisi apa sih Pak yang mengenai itu tadi, konservasi berbasis riset atau konservasi berbasis ilmiah kayak gitu. Baik Pak Sam, bahwa memang konservasi itu sejarahnya menarik ya, karena dulu itu ada keinginan oleh masyarakat tentu ingin melihat sesuatu yang dikonservasi atau diprotek gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu kan belum ada keilmuannya ya, ataupun mungkin alirannya juga gitu ya. Kalau kita lihat bahwa Eropa itu misalnya alirannya itu lebih banyak kepada untuk kepentingan penguasa dan raja-raja. Sedangkan aliran konservasi di Amerika itu untuk keperluan rekreasi dan sebagainya. Tetapi begitu muncul bahwa perlu ada semacam sains, nah muncullah namanya ilmu mengenai biologi konservasi, gitu ya. Ilmu yang betul-betul yang tadi dikatakan Pak Sam bahwa harus ada evidence base, ya. Evidence base, jadi fakta-fakta yang bisa secara ilmiah bahwa konservasi itu akan berkelanjutan, gitu ya, dan yang lain-lain tentu saja. Jadi memang dari mulai sejarah sampai sekarang dan sains mengenai konservasi itu dimulai pada waktu mungkin tidak lebih dari 40 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mulai ada pertimbangan-pertimbangan sains dalam membuat suatu konservasi baik spesies maupun kawasan gitu ya. Jadi itulah dimulai adanya era dalam sains konservasi yang berbasis sains gitu atau ilmiah. Ya. Sekarang banyak orang bicara mengenai biologi konservasi gitu Pak. Itu sebenarnya kalau bicara biologi konservasi itu bedanya dengan misalnya ekologi atau ilmu-ilmu biologi sendiri gitu. Itu seperti apa sih Pak membedakan atau bagaimana penggunaannya istilah itu biologi konservasi, ekologi dan sebagainya Ya, gitu. jadi ada prinsip-prinsip yang berbeda ya, bahwa
memang biologi konservasi itu didasarkan kepada di multidisiplin. Jadi disiplin dari biologi, misalnya disiplin ekologi, disiplin genetik, ya, disiplin evolusi, ya, bukan disiplin ilmu-ilmunya tadi ya. Okay. Dan ada ilmu-ilmu yang sifatnya manajemen sumber daya alam, ya. Jadi dari kehutanan, pertanian, perikanan dan sebagainya. Kemudian ada dari sosial ekonomi atau humaniora, ya, misalnya bagaimana masyarakat dan sebagainya. Jadi biologi konservasi itu adalah kumpulan mengintegrasikan dari multidisiplin sehingga dapat membuat konservasi itu ilmiah, tetapi berdasarkan sains-sains di berbagai disiplin. Tidak mudah karena memang semacam ekologi, genetika, dan evolusi itu mungkin ada ilmunya lebih dari 100 rumusan-rumusan mengenai konservasi, ditambah dengan rumusan-rumusan sosial juga banyak, ditambah dengan rumusan-rumusan manajemen, dan kombinasi dari ketiga itu. Baik, Pak Yatna, kalau kita melihat ke dalam negeri kita sendiri gitu ya, sejauh mana sih kita mengaplikasikan science-based conservation action ini gitu? Ya, memang kita kan parsial ya, jadi memang kalau kita lihat konservasi itu ada di semua itu harus berbasis kepada ilmu pengetahuan. Ya, misalnya begini, Pak Sam, masalah populasi sering kita diskusi dan debat, gitu ya. Berapa sih sebenarnya harus suatu spesies itu bisa survive, ya, bisa menyintas. Dalam ilmu konservasi kita bisa melihatnya dari berbagai sudut, ya. Misalnya adalah berapa sih populasi yang harus dan dapat diterima oleh sains sehingga dia bisa, adalah yang namanya population viability analysis, ya, itu sainsnya. Kemudian berapa sih jumlahnya, dan itu population viability analysis itu juga harus dilihat dari populasi dinamik, apa genetikanya, berapa kemampuan dari satu ekor itu terhadap perubahan, mutasi, dan sebagainya. Jadi memang hasil penelitian saya mengenai badak misalnya. Berapa sih badak yang harus bisa survive di alam, gitu ya, dibandingkan dengan harimau misalnya. Bagaimana kita badak bandingkan dengan harimau? Ya. Badak itu kalau lihat genetiknya, maka dia mampu untuk bertahan karena 95% dari diversity dari genetik itu dia ada satu individu, dalam satu individu. Sementara harimau itu mungkin hanya 30% saja, bukan 95% seperti badak. Sehingga badak, kalaupun terjadi interbreeding, ya, breeding di antara induk anak ke mungkin ya, kerabat gitu ya, genetically dekat, ya, tidak akan membuat depresi genetiknya. Baik, Pak Yatna, kira-kira sejauh mana Indonesia saat ini sudah mengaplikasikan untuk secara umum gitu ya, masalah riset atau sains untuk tujuan intervensi pengelolaan konservasi gitu, Pak? Menurut sejauh Bapak bisa melihatnya. Kalau saya melihat struktur di KSDAE, sekarang kan lebih banyak sekali yang berfungsional, ya, sebagai peneliti di setiap kawasan taman nasional. Jadi secara struktur sebenarnya ini mereka bisa menjadi peneliti sehingga betul-betul decision-nya itu atau keputusan-keputusannya itu berdasarkan hasil penelitian mereka. Itu strukturnya. Tetapi sainsnya, yang apakah mereka sudah melaksanakannya, saya belum melihat itu ya. Tetapi kemungkinan
dengan bertambahnya dan kapasitas mereka untuk melaksanakan science-based policy dalam bidang konservasi, saya kira mungkin dalam waktu dekat ya, asal kemudian training terus dilakukan. Contohnya yang paling mudah adalah harimau misalnya. Berapa sih jumlah harimau yang harus dapat lestari selama 1000 tahun? Itu biasanya kan kalau sains itu melihatnya berapa tahun? Minimal 1000 tahun. Jangka panjang ya Pak? Jangka panjang, jadi tidak jangka pendek. Berapa sih sebenarnya? Nah itu, oleh karena itu tentu ada science behind itu. Misalnya sainsnya populasinya berapa dihitung, kemudian bagaimana demografinya, ya mengenai struktur daripada populasi itu, apa jumlah antara betina, jantan, anak, ya, adolescents atau remaja, ya. Nah, kemudian juga bagaimana habitatnya, kemudian prey-nya, makanannya itu gimana. Setelah itu baru kemudian lihat genetiknya, ya itu biasanya genetiknya itu tentu tidak perlu di KLHK tapi di universitas bisa minta bantuan sehingga berapa persen sih dia kemungkinan genetiknya itu bisa masih survive gitu ya. Nah setelah itu baru kita buat simulasi berapa jumlah harimau yang diperlukan dalam suatu kawasan. Apa itu yang disebut dengan science based policy. Betul-betul yang penting mungkin menempatkan orang-orang yang betul-betul tepat seperti itu di tempat yang memang seharusnya kayak gitu ya Pak ya. Harus ada sistem atau sistematik policy di dalam menempatkan sumber daya manusia yang benar kayak gitu ya, di dalam tempat yang benar juga kayak gitu. Saya ingat waktu saya sekolah ya di Amerika itu, jadi US Fish and Wildlife itu kantornya di universitas saya gitu. Sehingga walaupun hanya 10 orang untuk Southwestern Amerika itu, mungkin Southwestern itu ada Arizona, New Mexico, Texas gitu ya sampai Utah. Itu 10 orang, tetapi dia punya mahasiswa yang jumlahnya banyak sekali. Jadi bisa misalnya, kamu penelitian di sana ini ada uang gitu. Nah itu karena kerjasama seperti itu, sehingga sangat efektif mahasiswa S2, S3 itu disuruh riset, kemudian dibiayai, kemudian hasilnya dipakai. Kalau di kita kan sekarang ditambah di setiap taman nasional itu ditambah lagi dengan apa istilahnya Pak Samedi? Ya, ya. Ya, fungsional apa? Ekosistem hutan itu. Ekosistem hutannya. Jadi, nah ini bisa saja sistemnya seperti itu, tapi mereka betul-betul jadi itu ya, dan kemudian betul-betul dilatih sehingga mereka tidak perlu menjadi birokrat gitu ya, tetapi menjadi fungsional keahliannya, kemudian bisa dipindah tetapi tetap bahwa dia sebagai dan dia karirnya bisa sampai betul-betul kalau perlu ya profesor riset gitu ya, seperti juga di tempat lain. Nah ini yang diperlukan gitu, bahwa mereka kebanggaannya apa nih kalau dia tidak jadi direktur tapi tentu menjadi peneliti. Gitu. Ada sistematik policy untuk menempatkan sumber daya manusia yang tepat, kemudian juga training dan mungkin pendidikan yang tepat untuk tujuan-tujuan konservasi tertentu gitu. Mungkin ya Pak ya? Betul, karena memang begini Pak Sam, bahwa science-based policy itu berkembang sangat cepat ya. Yang misalnya dulu kita tidak pernah mempelajari okupansi teori, ya. Kemudian banyak sekali teori-teori baru dalam melihat posisi spesies itu di mana.
dan bagaimana dia berhadapan dengan spesies lain. Gitu ya. Dulu tidak pernah kita menyiapkan riset-riset yang ada hubungannya dengan interaksi dengan masyarakat. Ya. Jadi misalnya bagaimana psikologi masyarakat di dalam menghadapi wildlife gitu ya. Dan ini riset-riset yang sangat menarik dan itu menurut saya PHP itu bisa menghasilkan banyak sekali teori-teori baru di Indonesia ya. Karena menurut saya bila mereka bisa kerjasama dengan universitas, mutual benefit gitu ya. Dan pertama mutual respect, kemudian mutual benefit itu itu yang paling utama. Baik Pak, sebagai perbandingan gitu Pak ya, kalau di negara tetangga lah, itu yang negara mana yang mungkin sudah lebih maju di dalam menerapkan science-based policy, science-based action untuk kegiatan konservasi ini? Saya melihat misalnya di Thailand sudah mulai kelihatan ya bahwa riset yang terbaru mengatakan bahwa kawasan yang masyarakat yang di kawasan konservasi itu lebih lebih kesejahteraannya lebih meningkat dibandingkan kawasan masyarakat yang di luar atau jauh dari konservasi. Itu risetnya bagus sekali ya. Jadi si konservasi itu, si Taman Nasional itu tahu bahwa potensi ya masyarakat itu akan sangat berguna bagi keamanan dan kesejahteraan juga, selain masyarakat juga Taman Nasional gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kita tuh lebih dari 6.000 kampung dan desa yang di sekitar kawasan konservasi. Tapi riset mengenai ini ya itu nggak banyak. Belum banyak, dan kalaupun banyak misalnya dilakukan oleh orang-orang asing ya. Dengan pendekatan yang berbeda sekali gitu ya. Jadi harusnya kita harus mempunyai itu. Jadi kalau kita rancang sedemikian rupa ya science based policy yang di KSDAE, saya yakin ya dibantu dengan tentunya pendanaan dari masyarakat dan juga dari universitas ya. Ini saya yakin itu akan menjadi model konservasi bagi Indonesia. Ya, kalau tadi Pak mengenai itu kan masalah sosial tadi ya, penelitian sosial yang belum banyak dilakukan juga di sini. Tapi juga kayak takson atau spesies-spesies yang di Indonesia ini kan juga lebih atau berat ke spesies tertentu gitu, yang misalnya yang karismatik dan sebagainya. Banyak spesies-spesies yang sebetulnya kita itu kan kaya gitu, banyak yang tidak mempunyai informasi atau data yang memadai ini untuk kepentingan pengembangan policy atau kegiatan konservasi ini. Gimana nih? Ya betul, ya saya kira begitu ya. Saya pernah kebetulan saya sekarang menjadi advisor ya untuk namanya inisiatif pemuda-pemuda di kawasan Papua ya. Jadi mereka terlibat dalam konservasinya tuh seberapa jauh dan mereka akan dididik dan sebagainya. Ini inisiatif sangat menarik gitu ya. Nah, tetapi kan hal-hal seperti ini memang jarang sekali ya di provinsi-provinsi lain Indonesia bagian timur maupun di barat juga ya, tengah barat. Jadi memang harusnya ada inisiatifnya itu di dua pihak. Ya. Ada kepentingan itu, terutama dari teman-teman dari KLHK, ya, KSDAE, dan sebagainya. Jadi betul-betul diinisiatif, karena mereka juga menunggu. Saya lihat ketemu dengan Universitas Negeri Papua, mereka juga sangat berharap gitu. Ketemu juga dengan teman-teman dari Cendrawasih juga sangat berharap mereka mendapatkan akses, kemudian kerjasama, kemudian riset bersama.
Itu yang akan sangat menarik Pak Sam. Iya Pak, kita kalau bicara mengenai pengelolaan spesies saja ya, ini keanekaragaman hayati di level spesies saja itu kan kita bisa bicara di dua tingkat misalnya. Satu kita ngomongin atau penanganan spesies-spesies yang sudah terancam punah, satu lagi yang mungkin belum terancam punah tapi dia mendapatkan tekanan yang tinggi untuk pemanfaatan gitu. Riset model-model risetnya itu kan berbeda Pak. Misalnya kalau untuk pemulihan atau restorasi populasi yang terancam punah itu tadi Pak Yatna sudah menyinggung masalah viability analisis gitu. Terus juga untuk spesies-spesies yang sudah berada pada bottleneck gitu ya, bottleneck population itu seperti jalak Bali, badak Sumatera ini kan yang misalnya kayak badak Sumatera itu dia punya intrinsic condition seperti patologi yang permasalahan reproduksi, masalah penyakit juga, zoonosis tadi ya. Bahkan kita sekarang sudah menemukan ada fever atau demam babi Afrika yang ditemukan pada babi hutan gitu. Ini kan sudah sesuatu yang sudah sangat mengkhawatirkan gitu Pak. Ini dari sisi risetnya itu kan harusnya kita punya, atau kalau saya tidak belum bisa memastikan apakah dari sisi KSDAE saja itu bisa melakukan itu semua tanpa bantuan dari teman-teman lain seperti dari perguruan tinggi ataupun lembaga riset lainnya kayak gitu Pak. Gimana Pak Yatna tentang kayak gitu? Nah, makanya saya katakan bahwa kalau kita melihat dari negara-negara lain, hampir semua sekarang sudah beralih ya. Artinya kolaborasi itu betul penting gitu. Ya bisa sendiri-sendiri gitu. Dan kita harus punya planning yang kuat untuk apa yang tadi akan dilakukan ya. Tentu setiap ini karena Indonesia ini kaya, begitu kayanya memang betul Pak Sam, kita harus melihat dulu ini spesies mana gitu. Spesies endemik, ya, spesies yang memang karismatik, spesies yang memang punya potensi untuk dibudidayakan, spesies-spesies yang punya potensi untuk ya food, ya makanan dan sebagainya, atau juga yang terbalik yaitu ada spesies-spesies yang invasif dan itu sebenarnya banyak. Nah, begitu lebar ya itunya masalahnya. Dan tadi Pak Sam bilang bahwa ada untuk juga zoonotic species ya. Begitu lebar, jadi memang mungkin tidak bisa kita satu institusi ya. Makanya kalau di Amerika itu kan ada US Fish Wildlife yang betul-betul itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, ya. Kemudian ada US National Park, kemudian ada juga Bureau of Land Management, ada kemudian US Biological Survey. Jadi berbagai macam, tetapi mereka kolaborasi itu di bawah gubernur biasanya. Sehingga misalnya US Fish Wildlife pun attach dengan universitas saya dulu, itu betul-betul ada yang betul-betul inti banget, kemudian mereka bisa mendapatkan dana, kemudian dana itu disebar ke universitas. Jadi betul-betul mereka bisa dapatkan sesuatu gitu ya. Jadi tidak keteteran sains itu. Jadi betul-betul kalau pendanaan kan bisa dicari, tetapi sekarang kalau seperti kita ini kan shooting the star. Ya kemana saja setiap orang mau buat sesuatu gitu ya. Tapi misalnya kita kedodoran, badak kita kedodoran, kemudian harimau kita kedodoran, gajah juga kedodoran. Jadi itu yang menurut saya masih
belum priority yang tadi Pak Sam katakan. Apalagi di Indonesia bagian timur, kalau burung-burungnya itu juga begitu banyak yang endemik, kemudian Sulawesi itu juga primat dan semuanya endemik, tentu kita harus memprioritaskan juga gitu. Yeah. Jangan kemudian ya selalu menemukan seorang asing ya dan sebagainya terus gitu ya. Yeah. Kita harus mempooling gitu ya teman-teman ini, dan siapa ini ya itu yang paling penting, siapa yang akan, karena database aja contohnya Pak Sam. Yeah. Database kita ini mengenai biodiversity itu, saya akan mencoba, kemarin saya coba riset mengenai database itu, sangat betul-betul miskin sekali gitu. Yeah. Yeah. Jadi tidak pernah ada spesies baru kemudian bisa diadopt ke dalam satu database. Clearinghouse database ini siapa gitu? Yeah. Kita nggak tahu lagi gitu. Ya, berubah-ubah sekarang, Pak. Iya. Dulu ada namanya PIKA ya, Betul. Dulu Pusat kita yang Konservasi Informasi gitu. sekarang saya tidak tahu lagi gitu ya, kalau ada spesies baru apa laporannya kemana dan sebagainya. Ya, jadi mungkin database itu juga sesuatu hal yang penting untuk bisa kita kembangkan lagi untuk pooling gitu ya, pooling informasi dan sebagainya, sehingga kita mudah untuk mendapatkan kalau ada masalah di apa gitu, kita langsung bisa digging gitu ya, segera gitu, cepat untuk bisa mengambil keputusan yang cepat ya. Ya, Decision making prosesnya ini bisa terbantu dengan baik kalau kita punya database yang bagus itu. ya. Jadi begini Pak Sam, saya sedang riset sekarang mengenai footprint dari berbagai drivers dalam deforestasi. Footprintnya itu. Jadi siapa ini ya database? Jadi saya cari ya GBF misalnya, Global Biodiversity, ya, itu mereka punya data, UNEP punya data, WCMC punya data, Indonesia punya data, tetapi data Museum Zoologi Bogor misalnya belum spasial, ya, sulit sekali. Ya. Sementara mereka juga masih yang di GBF mereka sudah pakai spasial, tetapi masih nggak lengkap. Sementara kalau kita pick up dari spesies yang saya kuasai, misalnya primata, itu masih jauh sekali gitu. Dari apa yang data, kemudian apa yang ada di lapangan. Inilah makanya. Jadi kalau misalnya Kepala Taman Nasional membuat suatu keputusan, kan dia sebenarnya kalau database ada yang clearinghouse mekanismenya ada, itu kan bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Yeah. Saintis bisa masukin ke situ dan semuanya bisa diolah sedemikian rupa. Saya kira itu penting ya, bahwa kemudian kalau pada waktu sekarang sedang membuat Biodiversity Action Plan, kelihatan kita kedodorannya, bahwa kita tidak mampu untuk melihat apa yang telah terjadi selama 5 tahun ini. Apa yang terjadi dan apa yang kita punya itu kadang-kadang kita juga apa yang kehilangan juga kita nggak tahu. Apalagi itu, Pak. Ya, banyak hal yang kita belum tahu apa manfaatnya ternyata sudah hilang gitu. Nah, itu ya makanya. Yeah. Apalagi jangan yang spesies besar. Jangankan spesies kecil, spesies besar aja sudah banyak yang kita tidak tahu ya, akan hilang. Kalau itu kan baru spesies, terutama kita kan lebih data itu atau informasi lebih banyak ke spesies-spesies satwa ya. Itu pun yang tadi saya bilang karismatik tadi gitu, yang non karismatik. Nah sekarang kita bicara mengenai plants gitu ya, plant species, tumbuhan ini apakah lebih buruk lagi dari kondisi yang spesies-spesies yang tidak begitu dikenal tadi, Pak? Gitu. Kalau menurut saya terbalik, Pak Sam. Tumbuhan itu lebih mudah ya, karena memang dia tidak mobile, ya. Kedua juga
bisa disurvei ya dengan pasti ya. Dan mungkin ada beberapa kehilangan dan sebagainya karena deforestasi ya Pak. Tapi kalau kita lihat misalnya yang tidak banyak tuh ketahui misalnya ikan. Ya, ikan itu misalnya kita tahu ada satu spesies misalnya Hampala cisadane. Ya, satu ikan yang di Cisadane. Itu kan sudah terpolusi berat. Ciliwung Cisadane itu sudah berat, jadi mungkin tidak ada lagi gitu. Itu tidak pernah kita mencoba untuk bayangkan kalau ada mahasiswa saya dulu di Papua itu ada ikan ya yang betul-betul ikan pelangi yang jumlahnya banyak spesiesnya itu, tapi hanya 1-2 orang saja yang menguasai itu. Bagaimana kita tahu ya, apalagi pembangunan akan masuk ke sana, kita tidak tahu ya. Padahal potensi value-nya ikan pelangi yang berwarna-warni itu kalau kita ternakkan ya, itu akan nilainya sangat berlipat-lipat dibandingkan dengan hanya mengambil kayu gitu ya. Itu jauh sekali. Nah, jadi kembali ke itu Pak Sam. Spesies itu kalau value-nya tinggi, mungkin akan banyak juga orang yang akan ikut terlibat di dalamnya gitu. Diketahui value-nya tinggi gitu ya. Katanya kalau yang tidak diketahui itu orang malah ditinggalkan gitu ya Pak. Kita tidak ada riset atau studi yang sistematik untuk mengetahui potensi dari semua sumber daya alam kita gitu. Nah, itu salah satu contoh Pak Sam bagaimana kami dulu pernah mengadakan rapid assessment program. Ya, dan itu salah satunya adalah apakah kita perlu publikasikan atau tidak. Ya. Ada satu contoh misalnya cardinal fish, banggai cardinal fish Pak. Itu banggai cardinal fish kan dulu ya dianggap itu saja endemik di Pulau Banggai gitu ya. Dan itu sangat cantik sekali ikan itu, ikan laut ya. Tapi endemik di Banggai itu. Nah kemudian kan begitu kita publikasikan, semua orang tahu, waduh. Nah pedagang ikan langsung ambil itu. Bagaimana itu diambilnya sekarang sudah mau ya, begitu sudah harus dilindungi. Kalau enggak bisa habis gitu ya. Macam itu. Jadi kadang-kadang science harus ada juga bioetiknya gitu. Sampai kita publish ini atau kita publikasikan, tahu-tahu tiba jadi berbalik menjadi orang-orang tertarik untuk mengambil sebanyak-banyak. Itu seperti buah simalakama ya Pak. Kita mesti dari sisi scientific seharusnya dipublikasikan, tapi nanti ada masalah kalau itu publish gitu. Ya, jadi makanya perlu ada publish yang betul-betul scientific ya. Memang kita tidak perlu menceritakan mengenai macam-macamnya ya. Tapi seringkali orang mempublikasinya di umum gitu ya. Di asosiasi pedagang dan sebagainya. Bayangkan, Pak. Nah, misalnya saya pernah ketemu, kita ada Bungarus javanicus, Pak. Itu ular belang yang hanya ada di daerah Kuningan. Dan itu Bungarus javanicus itu barangkali publikasinya kembali pada zaman Belanda. Itu ular yang hidup di mangrove ya Pak ya? Enggak, di biasa saja Pak. Di hutan, di ini. Belang-belang merah itu kan? Nah, cuma agak seperti ular belang, tapi tidak jelas sebenarnya berangnya. Ya, itu javanicus itu. Kemudian lucunya bahwa itu adanya di pedagang, Pak. Saya menemukannya di pedagang. Jadi kita udah ternyata pedagang. Jadi dia juga melihat itu, kemudian melihat publikasi tahun 20-an, kemudian dia cari, dia dapat. Karena dia ada uang. Nah, researcher kita kan nggak punya uang. Ya, cari-cari mungkin ya tidak pernah sampai serius.
karena kan mereka bukan untuk didagangkan. Nah semacam itu Pak, dan itu banyak ya yang kita inikan. Ya. Katakan saja misalnya berbagai biawak, kita di Indonesia ini ada 6 sampai 7, mungkin sampai 20 biawak macam-macam itu. Tapi Bapak tanya, di mana kita dapat koleksi biawak? Karena di museum kan nggak mungkin ya hidup. Di kebun binatang juga nggak ada. Dari pedagang, Pak. Kita cari di pedagang. Iya, iya. Nah, sedangkan ada biawak hijau ya, sangat cantik sekali gitu ya. Dari Papua, yang dari macam-macam gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini diketahui tetapi tidak boleh diperdagangkan saja gitu ya. Yeah, yeah. Kita belum tahu biologinya, bagaimana ekologinya, bagaimana itunya. Distribusinya itu seberapa. Jangan-jangan seperti bunga rus javanicus yang memang dia hanya di daerah Kuningan dan Cirebon, kemudian kita tidak pernah tahu lagi distribusi. Ya, hilang. Ya sama Pak, seperti teman-teman di Sumatera yang bekerja di Badak itu. Mereka minta atau wanti-wanti untuk tidak mempublikasikan data temuannya gitu. Karena kalau dipublikasikan pemburu datang, Pak. Karena mereka bilang pemburu ini lebih pintar, dia hanya melihat dari gambarnya saja itu sudah tahu kira-kira lokasinya di daerah sini nih. Nah, itu jadi kejar-kejaran antara sains yang harusnya kita publikasikan secara luas, tapi di sini ada sesuatu yang memang harus kita rahasiakan. Nah, ini kan sesuatu yang agak kontradiktif gitu ya Pak. Betul, memang itu yang di hampir seluruh dunia memang begitu. Jadi ada kode etik, harusnya kita juga di manajemen khususnya di KSDA harus kasih tahu kepada pedagang-pedagang satwa yang memang itu bahwa mereka tidak boleh ya tanpa seizin gitu ya mengeksplorasi spesies-spesies yang masih belum diketahui biologi dan ekologinya gitu. Kembali ke aturannya Pak, karena kita hanya punya spesies dilindungi dan tidak dilindungi. Di mana yang tidak dilindungi itu nggak ada aturan-aturan untuk aturan ini larangannya nggak ada dan sebagainya gitu. Itu kan ya untungnya sekarang memang di DPR sedang memproses untuk revisi undang-undang ini gitu. Dan mereka Komisi 4 DPR itu sudah mengundang beberapa pakar, kemudian LSM juga diundang. Ya kita masukkan hal-hal seperti itu juga kita. Betul, memang harus ya, karena memang kita nih negara yang keanekaragaman hayatinya paling tinggi. Ya, sangat tinggi. Comparable dengan Brazil. Mereka lebih luas punya kawasan-kawasan konservasinya. Tetapi juga mereka ada sistem di mana kalau pedagang ataupun siapapun yang mempunyai atau pengusaha yang merusak lingkungan itu sekarang dibully di sosmed. Jadi sekarang itu kecenderungan seperti itu jangan kemudian pemerintah memarahi atau pakai undang-undang ITE gitu ya. Tetapi mereka itu diketahui dengan detail, ya, ada LSM-LSM yang itu mereka detail di mana tempatnya dan ada buktinya disebarkan dan kecuali mereka harus berbuat sesuatu gitu ya. Nah semacam itu kan ada monitoring yang bukan hanya pemerintah, karena memang berat Pak kalau monitoring pemerintah seluruh biodiversity Indonesia itu. Nggak mungkin lah. Ya, mungkin harus melibatkan LSM juga untuk data ini kan sangat penting gitu ya. Agar mungkin LIPI sebagai scientific authority ini punya kewenangan untuk mengelola data yang dipunyai oleh semua orang kayak gitu. Tapi kan LIPI-nya nggak ada nanti Pak. BRIN. Ya, ini masalah lain itu. Nah, masalah soalnya
kita ini selalu berganti, kemudian nggak jelas yang tadi Pak Sam itu bahwa siapa pengampu daripada database itu gitu. Ya, ya. Kan akhirnya tidak jelas kalau memang strukturnya diubah-ubah. Ya, mungkin harus di perguruan tinggi atau di NGO seperti itu yang punya station, yang punya base tetap kayak gitu sehingga jelas itu. Yang penting datanya jelas ada dan itu available untuk semua orang dan itu dikelola dengan baik kayak gitu. Ya, memang begitu Pak Sam. Dulu saya ingat betul Universitas Andalas itu ingin mengampu semua tumbuhan dan hewan yang ada di Sumatera. Sumatera. Dia wah, udah betul-betul, cuma begitu dana dan orangnya hilang, ya sudah hilang juga gitu. Konsistensi itu yang memang diperlukan. Gitu. Ya, harus dilembagakan kayak gitu ya Pak. Ya, dan itu harusnya ditunjuk pemerintah, didanai dan sebagainya gitu ya. Ini sih inisiatif sendiri, kemudian orang itu meninggal, ya sudah. Cuman spesimennya ada sampai sekarang, tapi tidak berkembang. Gitu. Nah kalau di Amerika memang itu yang tadi, bahwa US Fish and Wildlife, US Biological Survey, itu memang mereka punya semacam backup gitu ya. Kalau ada apa, kalau museumnya kebakaran, ya Smithsonian, jadi ada Smithsonian Smithsonian Institute. ada ada di New York gitu ya, Natural Museum, ada di mana-mana gitu, ada di Kansas, ada di. Jadi tidak satu seperti di kita ini. Kita cuma Museum Zoologi Bogor saja. Museum Zoologi. Dan nanti kalau dilikuidasi hilang. Hilang lagi. Jadi harusnya memang mau tidak mau ya, itu supaya mereka mau riset, ya silahkan kalau memang ada universitas yang mau mengampu untuk biodiversity-nya, ya, kemudian disupervisi oleh LIPI atau BRIN atau apa saja, supaya mereka menjadi topik yang menarik ya untuk riset-riset selanjutnya. Jadi jangan sampai kosong misalnya. Ya. Yang penting clearing house-nya nanti benar gitu ya Pak ya. Ya betul clearing house-nya. Pak Yatna kembali ke sini Pak mengenai kalau kita bicara biodiversity itu kan di berbagai level gitu, ada genetik, spesies, ekosistem gitu. Kita lebih spesifik lagi nih Pak di level genetik ini. Ini kan Pak Emil Salim pernah bilang bahwa genetik ini atau keanekaragaman hayati di level genetik ini merupakan masa depan umat manusia gitu. Tapi riset itu akan menjadi hal yang sangat penting, apalagi sekarang dengan munculnya juga sintetik biologi. Jadi keanekaragaman genetik yang mungkin sudah diketahui dari satu tempat gitu bermanfaat untuk berbagai macam keperluan disintesakan begitu. Nah ini kan pengaturan dan sebagainya untuk akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian yang adil terhadap dari keuntungan yang dikembangkan dari sumber daya genetik ini kan tetap harus dilakukan gitu. Nah kalau Pak Yatna sendiri melihat di Indonesia ini itu seperti apa Pak trennya gitu ya? Jadi begini Pak Sam, jadi memang saya khawatir kita disedot oleh teman-teman tetangga kita. Misalnya Singapura itu mempunyai R&D biotechnology itu ratusan orang, dan selain nanti di beberapa universitas ya, mereka punya center khusus gitu, yang mengeksplor ya biodiversity di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana gitu kan, mereka tidak punya. Cuman mereka itu kerjasama dengan ini. Kebetulan saya jadi boardnya dari Nature Based Solution ya di National University of Singapore. Kemudian ya mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, kemudian riset mengenai mikroba, riset mengenai macam-macam teknologi gitu ya. Dan mereka punya ya teknologi yang paling bagus ya, apalagi yang paling modern, misalnya
Yang tadi synthetic biology, kemudian ya tentu dengan gene editing ya, mengedit gen gitu, mana yang kira-kira pas dengan ini dan untuk berbagai macam keperluan COVID dan sebagainya. Ini yang tidak ada di kita. Ya, kita sebagai negara yang secara teknologi itu lebih, ya mungkin tidak sehebat mereka, itu apa yang harus, sikap kita harus gimana nih Pak? Ya regulasinya Pak, regulasinya Regulasi ya. memang mau tidak mau di dalam bioteknologi dan ini memang kan ada dua ya orang-orang itu, bahwa katanya biodiversity is a common heritage. Jadi kalau ada yang prinsip common heritage itu berarti ya semua orang Semua boleh. orang bisa. Asal bukan public access atau Iya. Nah, padahal sebenarnya tidak juga menurut CBD bahwa itu kita harus mendeklar bahwa itu adalah memang biodiversity kita gitu. ya. Declare itu dengan cara ya kita temukan, kita kasih nama, kita macam-macam. Nah, ini hulunya seperti itu, di hilirnya itu harusnya kan bioteknologinya yang kita kembangkan. Bukan di hulu terus kita hanya melihat semua mengenai kita kaya, kita kaya, kita kaya gitu. Tapi at the end of the day itu kekayaan kita buat apa? Ya. Nah ini yang makanya kalau kita lihat, saya kerjasama dengan Leiden, mereka sudah mengatakan bahwa bio-based economy. Ya. Jadi betul-betul bio-based gitu ya. Singapura bio-based economy. Jadi semuanya sudah mengatakan bio-based. Tapi kita tidak pernah mengatakan bio-based economy. Kenapa? Karena kita juga agak apa dengan biologi kita gitu. Padahal kalau kita lihat ribuan tanaman itu untuk obat, untuk pangan, untuk macam-macam ada di Indonesia. Kenapa kita harus mengimpor? Ya harusnya kan kita ini ya memperbaiki apa yang bioteknologi ini. Contohnya nih Pak Sam, saya ingin ngasih contoh. Pada waktu beberapa tahun yang lalu ada Profesor Smith, ahli pisang, datang ke Indonesia dan saya menjadi moderator di satu pertemuan ahli-ahli. Kan dia bilang ahli pisang di Indonesia tuh kurang dari 5 jari. Ya. Nah, Sedikit sekali. Iya. Jadi Profesor Smith bilang Indonesia itu paling kaya dengan keragaman jenis pisang. Tapi Indonesia tidak benefit daripada pisang. Yang paling benefit itu dia bilang Australia. Kita mendapatkan banyak sekali spesies-spesies. Sama dengan durian. Ya. Durian montong. Ya. Thailand. Thailand itu kan sebenarnya dari Kalimantan. Ya. Ya. Bagaimana dari 600 spesies durian-durian itu, ya kemudian ya tentu saja kita bisa dapatkan yang sangat baik ya, tentu dengan tadi yang disebut dengan synthetic biology itu lebih cepat produksi itu gitu. Teknologinya sudah begitu advance sekarang. Pak Yatna, kita sebetulnya ya kita kan sudah tahu kita ketinggalan dari sisi teknologi gitu. Punya nggak sih kita semacam roadmap atau plan gitu ya untuk bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita dari sisi sains dan teknologi itu gitu. Ya dari hal yang kecil dulu ya, misalnya di UI atau kemudian nanti apa di LIPI atau gitu. Bapak pernah melihat itu terencana atau enggak Pak? Saya tidak melihat roadmap itu Pak. Bahaya. Saya pikir universitas kayaknya ya silakan masing-masing aja gitu ya. Jadi apa ya? Kita ini kadang-kadang ya karena saya pernah jadi anggota Majelis Wali Amanah dan kita ingin betul-betul mengarahkan gitu. Karena kita bilang bahwa kita mau 3.000 paper internasional. Kan itu biasanya. Tapi kalau dosen kan individu, Pak. Saya ahlinya ini, saya nggak mau tempat lain.
Nah, harusnya kan memang ini semacam kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Kolaborasi-kolaborasi yang ada, misalnya siapa sih keahlian, saya lihat misalnya di Thailand gitu ya. Saya senang sekali bahwa pada waktu saya ketemu dengan teman-teman di Thailand, mereka Chulalongkorn ini dia sudah diberikan oleh rajanya yang dulu itu sekian hanya untuk 5 spesies food saja. Sampai itu bertahun-tahun itu saja yang digeluti. Ya, sehingga itu adalah pepaya Bangkok, semuanya pakai Bangkok ya. Duren Bangkok. Jangkul Bangkok, durian Bangkok, semuanya. Ya. Nah, di kita nggak ada misalnya riset dan teknologi ini hanya ini saja. Ya, berapa kelompok ini berapa kelompok itu, jadi kita bagilah. Saya uangnya sekian untuk ini. Nah, kemudian apakah ini harus di Kementerian Pertanian? Ya, ini makanya sekali. Karena mereka nampaknya lebih banyak ke arah ya mungkin budidaya ya. Saya ingat betul misalnya Pak Sam, ada mahasiswa saya itu mau mencoba memijahkan ikan dewa. Ya. Ikan dewa itu ikan kalau di Kuningan itu ikan dewa. Ya. Kalau di Batak itu ikan Batak, atau kalau di Sumatera ikan namanya ikan aku di Jawa itu namanya ikan tombro, tambra. Oke. Semacam emas tapi matanya bisa melirik-lirik gitu. Ya. Dan itu susah sekali dibudidayakan. Ya. Dan wah pokoknya berkali-kali itu sudah 5 tahun lebih pusat penelitian ikan darat itu. Tetapi ternyata mahasiswa itu menemukan bahwa di keluarga Batak sana ditemukan bahwa mereka sudah bisa mampu untuk menternakan. Nah, saya katakan kepada mereka, jangan jauh-jauh lah ke pusat, datang aja ke masyarakat adat, pasti ada yang bisa gitu ya. Iya, iya, itu traditional knowledge. Traditional knowledge. Akhirnya saya katakan bagaimana mengilmiahkan orang itu. Gitu. Iya, iya itu. Mengilmiahkan dia beternak. Ternyata memang ada misalnya malam hari rintik-rintik, itu kan nggak bisa disebutkan di laboratorium. Bagaimana rintik-rintik hujan. Ternyata kemudian bisa diilmiahkan, dilihat berapa temperatur, berapa Kelembaban. bebannya, berapa ininya. Iya, iya. Setelah dapat, akhirnya dia dapat itu ilmunya dari masyarakat. Tapi saya katakan, ilmu itu adalah ilmu masyarakat. Iya, Mereka iya. harus diberikan itu gitu ya. Nah ini yang Pak Sam tadi, aturan-aturan semacam ini bagaimana gitu di Indonesia. Karena Iya. masyarakat adat itu kan ratusan tahun itu untuk Iya, sampai. betul. Iya, iya. Perlindungan traditional knowledge itu. Iya, Ya, perlindungan traditional knowledge, dan memang pengetahuan mereka ini kadang-kadang belum ilmiah, tetapi kalau kita mampu mengilmiahkan, ya itu akan sangat kaya sekali. ya, Dari 1.000 lebih kita suku-suku di Indonesia, kalau kita lihat mengenai biodiversity yang dia kuasai, kita akan kaya sekali. ya. Nah, ini Pak, bicara mengenai mengilmiahkan sesuatu yang dianggapnya tidak ilmiah itu kan bagaimana membudayakan masyarakat kita untuk bisa mengilmiahkan sesuatu yang mungkin tidak ilmiah gitu. Ini kan juga kita bisa melihat teman-teman NGO di lapangan itu atau kita tidak banyak melihat tulisan-tulisan ilmiah di jurnal atau itu yang dari kita tuh sangat sangat langka gitu. Ini mungkin kita bisa terbantu dengan itu kalau memang masyarakat bisa kita budayakan untuk lebih bisa menulis di publikasi-publikasi ilmiah seperti itu, Pak ya. Jadi Pak, memang sekarang kan sudah mulai banyak sekali para saintis ini, atau seringkali disebut science. Mereka adalah membantu saintis, atau para taksonomis membantu orang taksonomi, gitu ya.
Nah, citizen science itu juga sangat menarik gitu ya. Sampai buku burung sekarang itu pakai citizen science. Mereka tidak ilmiah, tetapi ada satu orang ilmiah atau beberapa orang ilmiah yang bisa menentukan, oh ini ilmiahnya ini. Kemudian dipublikasikan. Nah ternyata jurnal juga Pak Sam sekarang ini ada jurnal antara citizen science journal. Jadi tidak perlu ilmiah sekali, tapi dia cerita dan nanti dia diedit oleh tim itu supaya orang yang membaca juga tidak begitu ilmiah murni, tetapi dia mengerti prinsip-prinsip keilmiahan. Sehingga misalnya kan prinsip ilmiah itu adalah dia adalah bisa diulang, ya, diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama. Ya, kalaupun berbeda itu apa sebabnya? Diulang atau ditindaklanjuti lebih lanjut kayak gitu untuk lebih dalam lagi kayak gitu. Ya, dan ini yang sebenarnya diilmiahkannya supaya orang tahu apa prosesnya. Gimana ini. Nah, sekarang banyak jurnal-jurnal yang mengakomodasi itu. Jadi sebenarnya kita harus bisa juga teman-teman LSM yang misalnya di Kehati itu banyak sekali yang dapat dana successful, tapi tidak bisa mengilmiahkan temuannya. Ya betul Pak. Mungkin harus dibantu ya dan betul, dipublikasikan di tempat yang semi ilmiah gitu ya, yang citizen science ilmiah gitu ya. Karena memang citizen science itu adalah memang yang membantu kepada produk-produk ilmiah gitu ya. Baik Pak Yana, kembali ke tadi hal yang tadi mengenai bahwa kita ini sekarang berpacu dengan biodiversity loss. Jadi sementara kita belum tahu apa gunanya gitu, barangnya sudah hilang. Biodiversity loss gitu. Termasuk juga tadi apakah kita kembali kayak dulu lagi kita save it first, study it later gitu. Tapi ini kan mungkin di zaman sekarang sudah sulit untuk dilaksanakan, apalagi kalau kita policy pemerintah sekarang misalnya lebih mendahulukan masyarakat yang ya nggak apa-apa kalau mau misalnya kawasan konservasi itu ada masyarakat dan sebagainya, tapi asal diatur. Tapi ini kan kita masih belum tahu, banyak hal yang kita belum tahu yang mungkin bisa hilang karena itu gitu Pak. Ini gimana? Ya, memang sih menurut saya tetap mengapa ada taman nasional yang strict ya. Strict tidak boleh diapa-apakan karena memang itu sebagai germplasm, sebagai sesuatu yang kalau sudah di tempat lain tidak ada ya kita ada ya. Ini sebagai contoh adalah bahwa dulu yang kita bisa pakai untuk roti ya, bukan sorghum, gandum. Nah, gandum tahun 50-an kan kita cuma memiliki satu atau dua saja spesies. Nah, di Ethiopia itu mereka ada kawasan konservasi yang jauh yang memang dia banyak sekali varietas dari gandum itu. Dan tahun 60-an hampir saja kita kolaps ya. Begitu gandum-gandum di Amerika itu diserang oleh penyakit virus, itu hampir saja kita tidak bisa lagi makan gandum. Ya kebetulan saja peneliti-peneliti dia cari di mana gandum varietas yang tahan terhadap penyakit itu. Akhirnya ditemukan di daerah Ethiopia waktu itu. Akhirnya dia selamat gandum itu. Nah ini kan kenapa begitu pentingnya kita mempunyai satu pool preservasi gitu. Itu ya. Itu yang dipreservasi betul-betul. Ya. Karena tidak akan mungkin semua kita bisalah untuk itu, tidak bisa juga gitu. Iya, setuju Pak. Gitu. Jadi memang mengapa IUCN mengatakan bahwa ada yang core area yang tidak boleh diapa-apakan. Iya. Karena itu mungkin menyimpan
potensi kalau ada hal-hal yang kita tidak bisa lagi melakukannya. Kalau sudah inbreeding misalnya, nah bagaimana? Ya, seperti ayam sekarang kan inbreeding banyak sekali ya. Jadi ya barangkali kita harus menggali ayam-ayam kita yang lama gitu ya. Supaya ada di pool di hutan-hutan kita. Ya, hanya orang kadang-kadang lupa Pak gitu. Termasuk kita dalam menetapkan kawasan-kawasan konservasi itu kan mungkin 80-90% itu berada di dataran tinggi Pak. Yang sementara yang keanekaragaman hayatinya tinggi itu ada di dataran rendah. Nah ini kan perlu yang sekarang ini dataran rendah itu udah mungkin sebagian besar sudah jadiin kawasan produksi gitu. Nah walaupun mungkin masih ada daerah-daerah yang masih pristine gitu ya. Nah walaupun itu sudah ada alas haknya gitu ya, udah dikasih ke HPH atau mungkin perkebunan kayak gitu ya. Nah, menurut Bapak ini kan apakah bagaimana kita mengatur kawasan-kawasan yang seperti itu gitu ya. Dia punya keanekaragaman hayati tinggi, tapi dia sudah dihakin sama orang gitu ya, sudah ada apa izin dan sebagainya untuk perkebunan, untuk mungkin HTI kayak gitu. Ini menurut Bapak gimana nih Pak? Ya kalau menurut saya ya bahwa mengapa harus science based pada waktu menentukan kawasan konservasi itu, karena disitulah letaknya. Jadi kalau science based itu ada purpose gitu. Saya lihat banyak di kawasan konservasi yang gundul, yang memang sudah lama juga itu, karena ada kesempatan untuk mengkonservasi, dikonservasi juga. Terus kemudian begitu kita sudah tahu terlalu banyak, kewalahan kita. Oh, ternyata terlalu banyak di kawasan konservasi. Nah, ini barangkali ini penting bahwa kita science based itu artinya kita bisa melihat mana yang potensi misalnya untuk mewakili Sumatera ini mana saja. Untuk mewakili Jawa yang tadi Pak Sam itu mungkin tidak ada lagi dataran rendah kecuali Jujung Kulon dan mungkin juga di Alas Purwo di selatan sana. Kita tetap strict, itu adalah memang tidak boleh diapa-apakan. Dia dua, yang satu memang hutan yang tropical wet forest, yang satu lagi tropical dry forest gitu di Jawa. Jadi di beberapa tempat juga begitu. Nah makanya disebut dengan gap analysis gitu ya. Gap analysis itu ekosistem mana yang kira-kira belum terwakili gitu. Kita ya, oleh konservasi kita. Yang saya katakan tadi bahwa sungai-sungai di kita banyak yang belum terwakili Pak Sam. Banyak karena mungkin tidak begitu concern di KLHK. Karena ikan air tawar ini concernnya siapa? Padahal kita punya 900 spesies lebih yang punya potensi untuk ekonomi ke depan. Perairan daratnya Pak ya. Perairan darat. Ini di mana letaknya? Apakah di KKP gitu ya? Dan bagaimana? Karena di IUCN juga mereka adalah betul-betul terpisah gitu ya. Ini yang banyak tarik ulur mengenai kewenangan juga. Tapi kalau menurut saya itulah makanya harusnya ya memang ada yang mengampu lah minimal. Jadi, jangan hanya kemudian KKP juga hanya untuk melihat apa namanya lautnya saja. Ya. Atau ikan di laut ya, atau potensi saja. Tapi konservasi di sungai itu juga banyak masalahnya ya. Saya pernah mengajak Menteri KKP dulu ke Brazil Pak Sam untuk melihat konservasi sungai gitu ya. Daratan di Brazil itu Amazon ada. Ini sungai ini dikonservasi karena apa? Sungai ini beberapa bagian dikonservasi karena apa? Di kita nggak ada Pak. Konservasi sungai. Iya. Nah ini terkait juga karena yang orang bilang pengaruh utamaan keanekaragaman hayati. Sekarang ini yang tahu mengenai keanekaragaman hayati itu kan sangat terbatas Pak. Mungkin di sekitar Pak Yatna atau di
di KLHK atau mungkin KKP gitu ya. Kementerian lain mungkin nggak tahu Pak, gitu. Nah ini kalau bagaimana kita bisa mengarus utamakan keanekaragaman hayati ke sektor-sektor yang barangkali mereka punya punya power gitu ya, seperti PU misalnya atau pertambangan gitu, yang mereka punya perencanaan yang kadang-kadang bisa menabrak kawasan-kawasan yang sebetulnya itu sangat penting untuk konservasi kayak gitu. Juga pemerintah daerah gitu. Ini kan dalam mereka membuat rencana jangka panjang atau mungkin penataan ruang kayak gitu. Itu kan perlu ada semacam itu tadi Pak, scientific base-nya gitu. Ya, Nah ini keanekaragaman hayati sering tidak menjadi variabel di dalam perencanaan di sektor maupun di pemerintah daerah gitu. ya. Jadi Pak Sam, kalau kita melihat dari CBD, Convention of Biological Diversity itu, memang setiap 5 tahun kan kita membuat Biodiversity Action Plan. Dan Indonesian Biodiversity Strategic Action Plan itu, sayangnya yang dikerjakan Bappenas itu belum bisa masuk kepada, atau dia harus utamakan ke pembangunan atau planning daripada setiap kementerian. Iya. Dia Harusnya tidak kan legally dia binding ya Pak melihat ya? itu adalah dokumen negara. Jadi bukan hanya kemudian karena IPSAPS itu adalah kewajiban dari CBD, CBD. ya. Jadi kemudian sudah selesai, kemudian tidak ada diacu oleh lain. Harusnya itu menjadi Perpres, ya. Ya, Seperti yang juga secara SDG. legal bisa mengikat ke sektor atau pemerintah daerah gitu ya Pak ya? Jadi SDG itu ada Perpresnya, Pak. Ya, tahun 2016 tuh begitu di 2015 diketok di UN, kita langsung 2016 jadi Perpres. Tapi konvensi biodiversity itu tidak pernah bisa jadi Perpres, Pak. Ada Kalau itu masuk ke undang-undang gimana Pak? ada kan Undang-Undang Nomor 5 dulu yang mengadopsi CBD, Pak. Ya, hanya itu kan Tapi kalau CBD Undang 594 ya. ya, 594 itu kan hanya mengikatkan diri kepada konvensi itu gitu. ya tapi implementasinya Pelaksan eh, eh, ya ini saya beberapa kali diundang DPR. DPR sekarang sedang menginisiasi untuk merevisi Undang-Undang 590 ini. Nah, saya mencoba untuk memasukkan itu, Pak. Jadi ada planning biodiversity planning, mungkin IPSAP itu di level nasional, yang itu mesti diacu oleh sektor dan daerah gitu. Nah ini kan kalau ini berada di undang-undang dengan sistem legal yang cukup kuat ditetapkan oleh parlemen, mestinya itu bisa menjadi dasar bagi sektor untuk melakukan atau ini tadi Pak, mengarus utamakan keanekaragaman hayati ke sektor pembangunan maupun ke pemerintah daerah gitu. ya setuju, Pak. Jadi memang mau tidak mau itu yang dikerjakan. Saya melihat di Costa Rica itu aset yang sering disebut ke biodiversity sebagai aset itu memang dia lakukan itu. Jadi kan ada publikasi Dasgupta, Profesor Dasgupta ya, Partha Dasgupta dari Inggris. Jadi the value of biodiversity itu. Nah itu sebenarnya harusnya kita kerjakan di sini, orang universitas, orang LSM semuanya. Kemudian itu di value-nya jadi setiap daerah itu kita kerjakan, Pak. Sehingga mereka itu bupati, gubernur, mereka tahu value-nya biodiversity itu. Karena kalau dari sekarang turunnya dari Bappenas belum tentu dia acu itu. Ya, mungkin kalau memang itu turunnya dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Mungkin juga atau hanya ditaruh di lemari gitu. Iya, itulah. Jadi itu bagaimana? Jadi kalau sekarang ini kan tren untuk melihat
biodiversity dunia. Karena memang di dunia ini sekarang isu terbesar kan climate change, kemudian isu yang nomor 2 adalah biodiversitas. Itu yang ini. Jadi banyak biodiversity mengacu kepada supaya ke climate change, karena memang biodiversity kalau climate change-nya berubah total dan sampai 4 derajat naik, itu kepunahan itu bukan main gitu ya. Jadi biodiversity ada hubungannya dengan climate change. Nah itu Pemda juga harus tahu bahwa aset mereka, kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa mereka punya aset juga ya katanya. Gitu. Kalau kita Ya, di perencanaan mereka yang ada biasanya bukannya nambah kawasan hutan, tapi justru mengurangi gitu. Itu yang ya jadi masalah. karena memang revenue base-nya itu lihat dari lahan ya, Ya, dan dari itu value dari lahan itu. bisa mendatangkan cash segera gitu ya, Pak. Ya, karena dia pikir 5 tahun dia tenure-nya itu ya apa? Iya, iya. Pak Yatna, ini tadi kita bicara juga mengenai pendanaan untuk riset gitu ya. Ini kan kita sekarang kalau di pemerintah terutama itu kan hanya mengandalkan APBN gitu, dari pemerintah gitu. Tapi sebenarnya banyak juga sumber-sumber pendanaan untuk riset dari tempat-tempat yang mungkin sampai saat ini belum dieksplor gitu ya. Misalnya apakah dari industri gitu, yang unrestricted gitu. Tidak, kalau pabrik tertentu menginginkan riset gitu kan, tentu ada tujuannya untuk industrinya kayak gitu. Tapi adakah yang mungkin unrestricted? Kalaupun restricted kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut ke teknologi yang mungkin lebih besar lagi dan lebih bermanfaat kayak gitu. Mengenai pendanaan nih Pak. Sebenarnya dalam buku saya itu ada khusus untuk pendanaannya, memang karena pendanaan itu begitu vital untuk riset. Ya. Di kita memang ada LPDP, ada macam-macam ya. Tetapi persoalannya pendanaan kita itu di-attach ya, khususnya dengan seperti membeli sesuatu barang gitu. Jadi 1 tahun ya harus selesai. Padahal riset itu kan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti beli barang gitu ya. Jadi mereka itu harus secara accounting, pendanaan itu tidak boleh sama antara riset dengan pembelian barang atau expenditure. Sehingga dia harus betul-betul jangka panjang dan itu bisa diteruskan gitu. Karena jangan sampai misalnya, kan tahun yang lalu sudah diberi ruangnya itu. Ya gimana? Padahal riset itu kan 5 tahun kadang-kadang ya baru menemukan itu. Nah jadi pemerintah ini agak kesulitan. Jadi bagaimana grant dari luar itu, saya suka mengikuti universitas di Amerika itu, dari swasta itu memang sangat besar dan mereka unrestricted gitu ya. Dan ada tax holiday bagi perusahaan-perusahaan yang mau memberikan dananya untuk riset. Nah itu sehingga mereka bisa mengurangi pajak mereka. Dan di sini kan pengurangan pajak seperti itu kan walaupun sudah ada tetapi masih belum diketahui oleh banyak orang sebenarnya. Nah itu yang perlu, sehingga dana-dana itu yang paling fleksibel itu mungkin dari dari yayasan, kemudian dari pribadi, ya, kemudian dari organisasi yang memang khusus dibuat untuk riset gitu ya. Dan di Indonesia misalnya kita punya ada trust fund untuk sains gitu ya, yang dikelola oleh IP. Tetapi kan juga mengalami kesulitan gitu ya, karena memang kita tuh kalau orang mau ngasih uang, buat saya apa balasannya ya, apa keuntungannya ya, itu yang ada interest itu. ada interest.
Pak Yatna, ini kita kalau ngobrol kayak gini nih nggak selesai-selesai gitu. Eh, Banyak hal sebenarnya yang ingin saya eksplor lebih lanjut ya gitu kan mengenai hal ini. Tapi mungkin waktu kita juga sangat terbatas. Mungkin terakhir aja nih Pak, mungkin pesan Pak Yatna sebagai peneliti senior untuk teman-teman, apakah itu mahasiswa, peneliti muda, praktisi konservasi dan sebagainya gitu, untuk bagaimana kita mendapatkan eh, sains ini untuk kepentingan konservasi kayak gitu ya. Dan juga tadi apa, membudayakan kita eh, menulis gitu, apa namanya, mengilmiahkan sesuatu yang mungkin eh, kelihatannya tidak ilmiah kayak gitu. Silakan. Ya, jadi pertama saya terima kasih Pak Sam bahwa memang eh, kita masih tertinggal ya dengan Singapura. Kalau kita lihat budaya riset dan budaya menulis kita itu, dulu Malaysia belajar dari kita, kita sekarang belajar dari mereka gitu ya, atau balik-balik gitu ya. Karena mereka sekarang sudah tinggi sekali achievement-nya. Begitu juga kalau Singapura memang sudah way di atas sekali ya. Tapi sekarang saya suka lihat Vietnam gitu. Vietnam juga, bayangkan Vietnam dulu kan sama sekali jauh dari Indonesia. Sekarang mereka sudah melebihi Indonesia dalam karya tulis, dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa yang lain. Nah, ini artinya bahwa kita mempunyai potensi yang sangat besar, yang tadi saya katakan ada 1.000 yang harus, suku-suku yang harus kita teliti, bagaimana mereka memakai biodiversity untuk kesejahteraan mereka. Nah, bayangkan kita perlu berapa ribu orang untuk melihat biodiversity. Belum yang memang betul-betul mau biodiversity di Taman Nasional, biodiversity mana-mana, maupun dari manfaat ataupun untuk melestarikannya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ya. Kadang-kadang memang kita suka terlalu ambisius bahwa kita ingin sampai ke hilir gitu. Di hulu saja dulu itu juga sudah cukup. Nanti ada tim yang mungkin akan melihat dari hilir, yang saya katakan tadi bahwa pengusaha itu melihat bahwa apa sih yang sedang dilaksanakan, apa sih yang sedang punya prospek untuk ke depan gitu. Jadi mereka juga punya R&D yang cukup kuat gitu. Kalau kita mau. Nah, di hulunya ini yang masih lemah sekali di kita ini. Jadi itu Pak Sam. Jadi harapan saya LSM jangan ragu-ragu untuk menulis, apapun ditulis ya. Dan sekarang banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa mampu untuk menampung tulisan-tulisan dari Pengalaman lapangan gitu. pengalaman di lapangan gitu ya. Yang setengah ilmiah aja gitu ya Pak ya. Yang setengah ilmiah, tapi mereka akan coba untuk supaya tidak terlalu ini mereka sudah banyak sekarang. Saya kira itu Pak Sam. Jadi memang semoga biodiversity kita yang menurut saya masih banyak yang bisa dieksplor ya, dan kita sekarang di CBD di Kunming itu ada tren bahwa kita mau konservasi 30% dunia ini. Semoga kita juga mengikutinya. 30% Pak ya. 30% dari tahun 30. Semoga itu tren itu terjadi. Baik Pak Yatna, terima kasih banyak. Ternyata kita masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana memperbaiki sains kita untuk kepentingan konservasi gitu. Masih banyak hal sebenarnya yang ingin kita eksplor lebih lanjut, tapi mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi lebih banyak mengenai topik-topik yang lebih ini Pak, lebih menjurus kayak gitu Pak. Pak Yatna, terima kasih banyak. Demikian Sobat Konservasi, obrolan kita dengan Begawan Konservasi Bapak Profesor Yatna Supiyatna. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam konservasi.